Greetings from Malaysia Union Mission. Salam dari Malaysia Union Mission. 来自马来西亚联会的问安。Malaysia Union Mission Sarbaga Valtekel. Welcome to the Family Togetherness Week of Prayer from September 4 to 10. We are glad that you are here with us. During this week of prayer, we endeavor to inspire new habits of positive and healthy communication in your home, heart-turning behaviors that are grounded in grace and the fruit of the Spirit. When we rebuild the family altar daily, we make a statement that we are putting Jesus Christ at the center of our lives and in our home. We pray this new or restored habit of family worship will become a regular habit that will bond our families closer together, deepen our faith in God, help us to share the good news of the gospel with others, better prepare us for the soon coming of our Lord and Savior, Jesus Christ. Maranatha. When God is in the family, love is always there. When God is in the family, we're closer together. When God is in the family, blessings are found everywhere. When God is in the family, everything is there. So let Him now come in, my friend. To the door He's always knocking. He brings with Him His gift for us, and the gift is life eternal. When God is in the family, love is always there. When God is in the family, we're closer together. When God is in the family, blessings are found everywhere. When God is in the family, everything is there. When God is in the family, everything is there. Let us seek the Lord together in prayer. Gracious and loving Father in heaven, we praise your name for what a wonderful Creator and Savior we serve. You are the Creator of mankind's first family, and we shall go nowhere but to come to you for wisdom in how to minister in our family. Heavenly Father, may we be guided by your Spirit in seeking to build or rebuild this altar in our respective household by forming this regular habit of worshiping together with our family. For we know that the best education about such a wonderful Creator comes from our homes. Father in heaven, we also recognize that in today's day and age, we have too many distractions in life that would sway our attention away from building this altar in our home. We once again ask for your Spirit to lead us in making the right choices so that hope and healing can be brought to families in need. Loving Father, we surrender this family togetherness week of prayer unto your care, and we ask that you bless us according to your will. Thank you, Father, for hearing our prayer. We ask this in the name of our Savior, Christ Jesus. Amen. 1. Putting first things first. Deuteronomy 6 verse 5 of the scripture text says, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength." Mengajar anak kita untuk menyembah dan mencintai Tuhan. Ayat Alkitab Ulangan 6 ayat 5
mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu, dan dengan sepenuh kekuatanmu. Oke, pada saat ini kami akan mengambil bahagian objektif pelajaran kita sempena minggu bersama keluarga. Dan terima kasih kepada keluarga saya karena dapat bersama-sama untuk membuat film ataupun video ini. Oke, jadi dalam objektif pelajaran ini ada soalan dia. Dia mengatakan, apakah yang Anda pikirkan apabila Anda mendengar perkataan bina, reka, atau buat? Ada jawaban ataupun ada pendapat kamu? Kalau saya pikir-pikir banyak yang direka, macam contoh kamera yang kita sedang rekam. Terus selain itu komputer dan handphone. Oke. Ya, ada apa? Eza? Ada pendapat Ada pendapat. Rekaan yang selalu kita nampak di dunia ini adalah contohnya kereta. Kereta untuk sebagai sebagai pengangkutan. Dan saya setuju juga telepon itu selalu kita guna setiap hari untuk membuat berbagai pekerjaan seperti contoh message, mungkin buat shopping online dan sebagainya lah. Itu saja dari saya. Thank you. Mami, adakah yang kamu pikir, apa kamu terpikir kalau apabila perkataan bina, reka, dan buat itu? Bina, kita selalu nampak setiap hari ada pembinaan rumah. Ya, apalagi? Macam-macam, bina rumah, apalagi ya? Ya, apa dalam kau punya pekerjaan di JKR, apa itu lagi? Apalagi yang di bidang yang kamu lihat dan punya quality? Wah, jalan raya kan, jembatan. Oke, itu semuanya binaan, betul. Semua binaan. Oke, bagaimana pula dengan alam semesta? Alam semesta yang kita yang dimaksudkan di sini adalah yang ada di atas. Kalau kita lihat ke langit, ada bintang-bintang, bulan, matahari kan. Dan kemudian kalau kita lihat di bumi ini, kita nampak pohon, kita nampak manusia, binatang, dan sebagainya, serangga. Jadi bagaimana pula ini? Apa yang kamu pikirkan? Siapa yang mencipta ini? Siapa yang membina mereka dan membuat, mencipta segala sesuatu? Semua alam semula jadi yang kita nampak, alam sekeliling lah. Kita percaya itu adalah ciptaan Tuhan. Oke, terima kasih. Dan betul itu, sebab dalam Kejadian 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Ya, Kejadian 1 ayat 1. Kemudian kita sudah tahu sekarang yang Tuhan mencipta dunia ini. Nah, dunia kita adalah reka bentuk dan ciptaan Tuhan. Dan dikatakan dalam pelajaran kita, ia disengajakan. Artinya Tuhan tidak yang suruh Tuhan. Tuhan sendiri yang dengan kerelahannya sendiri, inisiatifnya sendiri telah mereka membentuk dan mencipta dunia ini. Dan Tuhan mempunyai rancangan dan pelan bangunan ilahi. Dia punyalah pelan untuk segala sesuatu yang dia buat. Oke, apa sebenarnya pelan bangunan? Kalau ikut kita punya pelajaran, kita boleh terus baca daripada sinilah. Saya baca lah sini. Plan bangunan. Plan bangunan ialah plan terperinci yang digunakan oleh setiap pembina untuk membina rumah atau struktur lain. Ia menyediakan semua lukisan dan arahan yang jelas tentang di mana sesuatu
harus berada dan bagaimana bagaimana ia perlu dilakukan. Amin. Oke. Sekali lagi kita pergi kepada perkataan ini. Tuhan sengaja merancang dan mencipta setiap aspek alam semesta. Ia mencipta ataupun dia menciptakan sesuatu bermula dari kekosongan. Dari tiada. Oke, dari tiada. Dan masa penciptaan itu dilakukan dalam masa berapa? 7 hari itu. Oke, 7 hari. Apa urutannya? Yang pertama, hari pertama Tuhan jadikan apa? Yang pertama Tuhan mencipta Cahaya. Oke, cahaya atau terang. Kemudian selepas itu? Cakrawala. Oke, cakrawala. Cakrawala ada lain tuh. Cakrawala yang memisahkan air yang di atas dan air yang di bawah, itu yang dikatakan dalam Kejadian. Kemudian hari yang ketiga, apa yang dijadikan Tuhan? Tuhan memisahkan lautan dan daratan. Bukan Di daratan ada pokok, tumbuh-tumbuhan. tumbuh-tumbuhan, betul. daratan. Ada daratan. Ya, memisahkan air dari Betul, daratan. air. Jadi yang kering itu dipanggil daratan, dan pada daratan itu Tuhan perintahkan tumbuh-tumbuhan untuk tumbuhan. Itu pada hari ketiga. Hari keempat. Benda-benda penerang. Oke. Seperti apa? Bulan. Oke, seperti Benda-benda penerang tuh. bulan, bintang, Matahari. dan yang terutama adalah matahari. Kemudian hari yang kelima apa? Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Iya, betul. Ikan-ikan di laut dan burung-burung yang udara. Dan kemudian pada hari yang keenam, apa yang Tuhan ciptakan? Adam dan Hawa. Bukan. Sebelum. Binatang berkaki 4. Oke, semua binatang yang berkaki Dan 4. yang spesial dan lah. Kemudian yang paling istimewa dan yang terakhir adalah istimewa. siapa yang dicipta? Adam dan Hawa. Oke, Adam dan Hawa. Jadi itulah ciptaan Tuhan. Tuhan telah mencipta segala sesuatu. Di dalam pelajaran kita mengatakan tidak ada bahagian dari ciptaan Tuhan yang terhasil secara kebetulan. Oke, tidak ada yang terhasil secara kebetulan dan tidak sengaja. Oke, kita menyembah Tuhan karena dia adalah apa? Pencipta kita. Dia adalah pencipta layak karena dia adalah pencipta kita. Dan Tuhan mahu mempunyai hubungan yang baik dengan kita. Dan Tuhan menganggap kita penting, kan? Tuhan menganggap kita penting. Kita dianggap penting karena Tuhan apa? Karena Tuhan mengasihi kita bahkan. Nah, itulah sebabnya sangat penting. Apa-apa yang kita kasihi di dunia ini, termasuk keluarga, kalau kita kasihi, itu akan menjadi sangat penting. Tuhan mengasihi kita, itulah sebabnya Tuhan menganggap kita penting. Dan dalam pelajaran kita mengatakan, jika Tuhan penting bagi kita, apa? Kita harus mendahulukan ataupun menempatkan Tuhan yang pertama dalam setiap perkara yang kita lakukan setiap hari. Jadi mari kita baca Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terima kasih semua, Tuhan memberkati. Hai saudara-saudari, tahukah Anda, Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha kuasa, dan Tuhan itu maha pengasih. Dan kasih Tuhan itu dinyatakan melalui rencana penciptaan dunia ini dan segala isinya. Dan itu kita boleh lihat di dalam Alkitab. Buku pertama dalam Alkitab itu buku Kejadian. Pasal 1 sehinggalah pasal kedua ayat yang ketiga. Marilah kita saksikan kebesaran kasih Tuhan melalui rencana penciptaan ini. Ayo, mari kita pelajari. Apa yang Tuhan telah ciptakan pada hari pertama? Sebab Alkitab berkata dalam Kejadian 1 ayat 3 hingga 5, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Wow, ajaib sungguh penciptaan Tuhan pada hari pertama. Apa agaknya Tuhan ciptakan pada hari kedua? Pada hari kedua berfirmanlah Allah,
jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala dari air yang di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Pada hari ketiga, dalam Kejadian pasal 1 ayat 9, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk yang hidup, bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Pada hari keenam, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keenam.
Waduh, kebesaran kasih Tuhan dinyatakan dalam penciptaan. Tetapi lebih indah lagi, pasal 2 Kejadian mengatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Inilah kebesaran, kemuliaan, kuasa Tuhan dan kasih Tuhan dinyatakan di dalam penciptaan ini. Semoga ini memberi berkat kepada kita untuk mengutamakannya dalam kehidupan kita. Dalam ibadah kita, utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Greetings everyone. For Apply and Live It, let us be creative by memorizing our scripture. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Deuteronomy chapter 6, verse 5. Or your family can do this. You shall love the Lord with all your heart. You shall love the Lord with all your soul. You shall love the Lord with all your strength, with all your heart, with all your soul, with all your strength. You shall love the Lord with all your heart. You shall love the Lord with all your soul. You shall love the Lord with all your strength, with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your heart, with all your soul, with all your strength. Practice the memory verse together as a family. You can create a song using the Bible verse or any memory device that will help you memorize it. God bless everyone. Selamat petang dan selamat datang ke segmen Perbincangan Keluarga. Dan dalam segmen ini, pada hari ini, kita akan membincangkan 2 soalan. Soalan yang pertama, bagaimanakah Tuhan telah menunjukkan bahwa Dia menghargai dan mengasihi kita? Alkitab mengatakan dalam Efesus 1 ayat 4 dan 5, sebab di dalam Dia, yaitu Yesus, Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dalam kasih, Tuhan telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Sebelum pun dunia dijadikan, Tuhan sudah memilih kita. Tuhan sudah menentukan yang kita adalah anak-anak-Nya melalui Yesus Kristus. Ini adalah satu bukti yang besar bahwa Tuhan menghargai dan mengasihi kita. Dan sebelum pun Tuhan mencipta manusia, Dia terlebih dahulu menciptakan Taman Eden yang sempurna. Karena Tuhan mahu kita tinggal dan melayani Dia di tempat yang cantik dan selesa. Ini satu lagi bukti yang menunjukkan bahwa Tuhan menghargai dan mengasihi kita. Kemudian apabila manusia jatuh ke dalam dosa dan sudah tentu akan menghadapi upah dosa, yaitu maut,
Tuhan tidak membiarkan manusia tanpa pengharapan. Sekali lagi, Tuhan menunjukkan bahwa Dia menghargai dan mengasihi manusia dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dan sementara kita menunggu untuk beroleh hidup yang kekal itu, Tuhan menurunkan Roh Kudus untuk mengajar kita, memberikan kita kekuatan, kebijaksanaan, penghiburan, dan kuasa untuk terus setia kepadanya, sehinggalah Yesus datang untuk membawa kita ke dunia yang baru. Kesimpulannya, dari waktu dunia diciptakan, sehinggalah kita dibawa ke dunia yang baru, Tuhan tidak henti-henti menunjukkan dengan pelbagai cara bahwa Dia sangat menghargai dan mengasihi kita. Kita ke soalan yang kedua. Bagaimanakah kita dapat menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan? Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Oleh itu, kita menunjukkan yang kita mengasihi Tuhan dengan menuruti segala perintahnya. Karena kita mengasihi Tuhan, kita mematuhi firman-Nya. Sekian segmen perbincangan keluarga pada hari ini. Terima kasih. Greetings everyone. In today's rebuilding of family altar, my family will share our mission statement. But before that, I want to ask them some questions. Yena, how will we treat each other? Well, we will treat each other with love, respect, kindness, and forgiveness. We will also build one another up by our words and actions. 1 Corinthians 5:11 says, "Therefore, as you already do, encourage one another and build each other up." That's wonderful. Wife, how will we include family worship into our busy schedules? When will we do it? And what will it look like in our family? Well, through planning and implementing daily morning and evening worship, we will incorporate family worship into our hectic routines. The morning worship is brief and simple, whereas the evening worship is longer. We sing hymns, scripture songs, and read a devotional book with brief, encouraging stories. Blend in some Bible study with fun, creative, and interactive activities. And whenever we can, all the Sabbath evening worship in a natural setting like at the seaside or garden to make it more memorable and meaningful. That's so nice. Yani, what traits do we want to represent our family? The traits we want to represent in our family are generosity and the fruit of the Spirit mentioned in Galatians 5 verse 22 and 23. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Thank you, Yani. Yan, what things do we not want in our family? We do not want greed, pride, hatred, jealousy, or selfishness in our family. Thank you. Wife, how can we deepen our faith and have a closer relationship with Jesus? Well, we can deepen our faith and have a closer relationship with Jesus by beginning and concluding the day with God by intentionally building a spiritual environment at home. Family worship is fundamental and not optional. We can also deepen our faith and have a closer relationship with Jesus by spending quality time with family, eating meals together, and engaging in spiritual conversations.
making time to read and study the Bible and share the lessons we have learned, singing scripture songs to memorize Bible verses, praying together, attending church as a family, and serving together. Prioritizing our individual devotional time deepens our faith and strengthens our relationship with Jesus too. Amen. And with all these answers, we came up with this mission statement for our family. To be a household of prayer, faith, and blessing, shining as a beacon in sharing Jesus with others. God is in the family, love is always there. When God is in the family, we're closer together. When God is in the family, blessings are found everywhere. When God is in the family, everything is there. So let Him now come in, my friend. To the door He's always knocking. He brings with Him His gift for us, and the gift is life eternal. When God is in the family, love is always there. When God is in the family, we're closer together. When God is in the family, blessings are found everywhere. When God is in the family, everything is there. When God is in the family, everything is there. Baiklah, mari kita semua tunduk kepala dan saya akan pimpin dalam doa penutupan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terpuji dan termulialah nama-Mu ya Tuhan. Kami ingin mengucap syukur terima kasih atas masa yang kami ada pada saat ini, di mana kami dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami untuk mempelajari dan mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih atas pelajaran tadi, di mana kami belajar mengenai hari penciptaan, di mana Engkau menciptakan setiap satu kehidupan di muka bumi ini dengan sangat sempurna, terutamanya kami manusia yang menurut gambaran-Mu. Bantu kami Tuhan, supaya kami senantiasa mengutamakan Engkau dalam apa jua yang kami ingin lakukan dan dalam apa jua yang kami ingin rancangkan, terutamanya dalam keluarga kami Tuhan. Itu juga Tuhan, bantu kami Tuhan, supaya kami senantiasa saling mengasihi antara satu sama lain, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi setiap satu umat Engkau dan setiap satu ciptaan Engkau Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan, supaya Engkau memimpin kami, supaya kami senantiasa dekat dengan Engkau dan senantiasa rindu akan kehadiran Engkau dalam rumah kami dan dalam keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat Engkau dan kasih Engkau yang begitu besar terhadap setiap satu kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.